Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market indeks dolar ataupun DXY. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart. Secara keseluruhan kalau kita perhatikan ya, indeks dolar masih dalam tekanan buyer, tren masih besar adalah tren naik. Dan kalau kita perhatikan di sini ya, secara keseluruhan ya, posisi saat ini memang mendekati area trendline tertingginya ya. Kalau kita tarik dari posisi ini seperti ini ya, dan saat ini tepat berada di area trendline, dan posisinya juga sangat mempengaruhi ya, apakah dia akan naik lebih tinggi atau dia akan terjadi koreksi. Tapi secara keseluruhan kita lihat di sini, ini adalah harga tertinggi ya untuk indeks dolar sampai saat ini, yaitu di 121.02, yaitu tercipta di tanggal 2 Juli tahun 2021. Dan posisinya saat ini masih mencoba mendorong untuk terbentuknya pergerakan yang lebih tinggi lagi ya, karena secara keseluruhan kalau kita perhatikan ya, pergerakannya masih kekuatannya adalah tren naik. Dan kalau kita perhatikan pun di minggu ini menarik sekali ya. Kenapa? Posisi sebenarnya kalau kita lihat dalam 3 minggu ke belakang ya, dari bulan September akhir sampai dengan Oktober yang saat ini ya, di minggu kedua, kalau kita perhatikan tekanan di mana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Nah, ini area trendline yang sudah kita gambarkan tadi tepat menyentuh area resisten minggu ini. Dan kalau kita perhatikan memang belum ada pergerakan yang mengarah menciptakan sebuah peluang kenaikan yang lebih tinggi atau penurunan yang lebih rendah. Tapi kalau kita perhatikan dengan adanya posisi seperti ini saya melihatnya memang untuk indeks dolar saat ini kecenderungannya masih bergerak terbatas ya, atau konsolidasi, di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Dan kalau kita perhatikan berita saat semalam ya, kita lihat dulu ya, ini hasil dari berita semalam. Kalau kita perhatikan di sini, di mana core CPI sendiri ya, ini menaik tajam dengan prediksinya dia 0,5% ya, tercipta hasil aktualnya adalah 0,6%. Ini harusnya memang mendukung indeks dolar menguat. Kemudian dilanjutkan lagi core CPI ya, core CPI sendiri dari 6,3%, data sebelumnya diprediksikan 6,5, ini juga naik 6,6%. Kemudian CPI ya, CPI sendiri ini untuk tiap bulannya berganti, yaitu 0,1%, diprediksi 0,2%, ini naik tajam ya, 0,4%. Artinya kekuatan daripada indeks dolar ini sangat besar sekali ya. Tapi untuk CPI, untuk inflation rate-nya sendiri 8,3% ya, yang diprediksikan 0,1%, tidak sampai turun sampai area 8,1%. Artinya terjadinya penurunan hanya 8,2%, turun 0,1% aja. Dan terjadi initial jobless claim-nya ya, ini naik tajam 228.000 yang mengakibatkan kondisi ekonomi atau indeks dolar akhirnya melemah karena mereka melihatnya banyaknya terjadinya pengangguran. Nah, ini kalau kita hubungkan dari beberapa market yang semalam rilis ya, kalau kita perhatikan memang betul ya, secara keseluruhan di awal-awal berita keluar memang kecenderungan indeks dolar sempat terjadi kenaikan. Tapi kenaikannya sangat terbatas ya, tidak terlalu tinggi ya, tapi kenapa setelah rilis berita itu terjadi penurunan? Nah, kalau kita perhatikan dengan adanya data yang keluar, inflation rate turun hanya 8,2% aja dari prediksinya 8,1%. Ini nih akan mendorong the Fed ya untuk menaikkan suku bunga pasti lebih agresif. Dan pastinya nanti tanggal 3 September the Fed sendiri pasti akan menaikkan suku bunga 75 basis point. Nah, ketakutan akan terjadi kenaikan tersebut memang harusnya indeks dolar menguat. Tapi di sisi lain semakin agresifnya the Fed menaikkan suku bunga, ini mendekati jurang resesi. Kalau terjadi resesi di Amerika, saya pastikan indeks dolar pasti akan hancur. Nah, ini yang teman, karena perekonomiannya tidak jalan. Nah, selain itu, data tenaga kerja initial jobless claim sendiri naik 228.000. Ini naiknya signifikan sekali.
Jika terjadi kenaikan di initial jobless claim sendiri, maka indeks dolar akan melemah. Nah, ini dorongan kuat akhirnya terjadi kejatuhan atau melemahnya indeks dolar ketika malam hari ya, di tanggal 13 Oktober di hari kemarin. Nah, ini kondisi yang harus kita waspadai ya sebagai kita seorang trader, untuk melihat pergerakan dari mana berita itu keluar dan sambungannya ke sana ya. Memang secara start awal terjadi kenaikan indeks dolar, tapi setelah itu dia bergerak turun melambat, akhirnya dia jatuh ya, indeks dolar akhirnya jatuh karena lihat data yang kita lihat di sini beragam sekali ya. Dari CPI-nya naik 0,4%, inflation rate-nya juga turun 8,2%, di luar prediksi 8,1% ya, artinya tidak terlalu besar penurunannya. Maka beberapa sentimen pasar pun melihat dari di mana initial jobless claim-nya inflation rate-nya The Fed belum terlalu mampu menurunkan lebih dalam gitu. Tapi dengan adanya dia menaikkan suku bunga terus, Amerika di jurang resesi gitu. Ketakutan akan terjadi resesi besar-besaran tahun 2023. Apalagi data pengangguran juga meningkat tajam ya, 228.000. Ini yang bikin melemah daripada pergerakan indeks dolar di hari kemarin ya. Jadi ini dari analisa saya ya. Dan kalau kita kembalikan lagi secara teknikal analisa, di mana time frame weekly sudah memberikan informasi bahwasanya trennya akan terjadi tekanan sellernya cukup besar ya, membentuk sebuah ekor panjang dan bodi merah kecil. Artinya kalau hari ini dia bergerak turun lagi, maka akan berdampak di beberapa mata uang lawannya daripada indeks dolar, akan terjadi kenaikan. Sekarang kita turunkan di time frame daily ya. Untuk hari ini seperti apa? Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan ya, alhamdulillah kalau secara teknikal untuk indeks dolar sendiri sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan ya. Di mana kenaikan yang ini ya, ini kenapa kemarin saya memberikan informasi indeks dolar akan lebih kuat turun, karena satu, volume yang tercipta ya, body yang tercipta di beberapa candle 1, 2, 3, 4, 5 ini candlenya makin ke atas makin menurun, makin mengecil ya. Dan kemudian di hari sebelumnya terjadi long legs doji, di mana long legs doji ini memberikan informasi perubahan warna candle dari hijau menjadi merah, artinya seller sudah masuk di area sini. Dan kemarin ketika rilis berita, dengan ada beberapa berita yang positif ya, sebetulnya kayak seperti CPI dan core CPI terjadi kenaikan hingga menunjukkan potensi tertingginya minggu ini, yaitu di 113.92. Tapi setelah ini rilis dia turun. Nah, penurunan ini didorong daripada ketakutan akan terjadinya resesi, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, mereka melihat dari data tenaga kerja ya, itu naik tajam. Makanya dari kondisi tersebut ekonomi Amerika bisa kacau. Indeks dolar terjadilah penurunan yang cukup signifikan sampai dengan menyentuh area support minggu ini ya, yaitu di 112.147. Apakah hari ini akan terjadi kenaikan atau melanjutkan penurunannya? Sekarang kita coba turunkan lagi di time frame 4 jam untuk kita mencoba melihat posisi saat ini ya. Nah, Anda bisa lihat di time frame 4 jam secara garis besarnya posisi saat ini memang tertahan di atas MA50. Ini dulu yang pertama yang teman-teman bisa lihat. Kemudian secara area support yang kemarin sempat tersentuh ya dan mendekati open weekly bulls, ini juga posisinya akan diuji hari ini ya. Tapi kalau untuk menurut saya, dengan posisi kemarin dia sudah melewati area konsolidasi kecil di time frame 4 jam ini ya, atau time frame 1 jamnya, ini kan adalah area konsolidasi dan sudah berhasil breakout impulsif bearish. Saya memprediksikan bahwasanya pergerakan akan berlanjut turun ya, berlanjut turun. Minimal kita memiliki wilayah pantau adalah high weekly nih. Ini menjadi wilayah pantau kita untuk hari ini. Maksudnya apa? Besar kemungkinan akan retest ya, retest ke sini dan akan melanjutkan penurunannya. Nah, seperti itu gambaran daripada pergerakan indeks dolar. Dan kalau kita lihat dan kita perhatikan ya, target kita adalah kita memiliki target area 50% yaitu di 111.823 sampai dengan area 61,8% yaitu 111.08. Besar kemungkinan hari ini bisa ke arah sana.
sekarang kita coba turunkan lagi di time frame 1 jam. Ya, sebelum saya memberikan informasi untuk indeks dolar atau DXY, saya akan lihat dulu ya rilis berita malam ini tanggal 14 Oktober ya. Di Amerika akan rilis berita apa aja. Sekarang langsung aja kita lihat di economic calendarnya. Ya, di economic calendar untuk tanggal 14 Oktober 2022, di mana yang pertama di sini ada Export Price Index ya. Export Price Index ada kenaikan dari 1,6% naik menjadi minus 1%. Artinya ada pertumbuhan ya di Export Price Index sendiri, maka memberikan dampak positif untuk indeks dolar. Tapi ini middle impact ya. Kemudian Import Price Index berikutnya juga masih middle impact ya, meskipun ada penurunan ya 50 banding 50 ya. Kemudian ada retail sales. Nah, ini yang high impact. Anda perhatikan retail sales sendiri di sini diprediksikan dari 0,3% menjadi 0,2%. Artinya jika mana nanti actualnya sesuai dengan forecast 0,2%, maka saya pastikan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Ini ya datanya ya. Dari 0,3% menjadi 0,2%. Kalau nanti actualnya tidak sesuai dengan forecast ya. Contoh dia di bawah kalau ini kan melemah ya. Indeks dolar akan terjadi pelemahan 0,3% menjadi 0,2% terjadi penurunan, maka indeks dolar akan terjadi penurunan. Secara grafik kalau kita perhatikan memang sejauh ini sih pergerakan daripada retail sales tidak cukup signifikan ya dari tahun 2022 bulan 3 ya, dari posisi ini atau start dari sini pun masih tergolong relatif flat ya, relatif flat, dan posisinya pun kalau kita perhatikan saat ini bergerak di data sebelumnya itu ada kenaikan untuk retail sales sendiri ya, naik menjadi 0,3%, cukup lumayan besar ya kenaikannya, memberikan informasi bahwasan indeks dolar menguat. Tapi untuk hari ini terjadi penurunan ya, dari 0,3% diprediksikan data yang masuk 0,2%. Nah, ini nanti teman-teman wajib perhatikan karena ini nanti akan mempengaruhi besar indeks dolar itu bakalan menguat ataupun melemah. Tapi secara prediksi yang data yang tercipta di sini adalah terjadinya pelemahan pada indeks dolar. Oke, ini kondisinya ya. Terus kemudian di berikutnya Magician Consumer Expectation ya, atau sentimen juga ada dua, di mana yang ini rilis pukul 21.00 ya. Dimana kalau yang pertama itu Magician Consumer Expectation, di mana 58,0% diprediksikan 58,5%, ada kenaikan sedikit ya. Kemudian Magician Consumer Sentiment sendiri, nah ini yang cukup besar kenaikannya 58,6 dan diprediksikan 59,0. Kalau saya perhatikan dengan adanya berita-berita yang liris nanti malam dengan posisi seperti ini ya, besar kemungkinan pergerakan untuk indeks dolar tidak terlalu signifikan ya, lebih tepatnya akan bergerak di area-area yang sekiranya sudah dibatasi ya, baik itu resisten atau area support. Istilahnya masih bergerak di area terbatas karena posisi beritanya pun beragam dan tidak menunjukkan potensi yang cukup pendorong. Bisa juga akan terjadi penurunan berlanjut dari ketidakpastian pasar dari posisi dari berita yang hari Kamis kemarin ya. Ini akan mendorong kuat indeks dolar akan melemah. Kondisinya seperti itu. Sekarang coba kita lihat lagi ya di technical analysis. Nah, di technical yang sudah kita lihat di sini, ini sudah terjadi false breakout ya. Artinya gagalnya dia breakout membentukkan bullish engulfing. False breakout di sini dihajar oleh 3 candle warna merah dan ini sifatnya retest. Besar kemungkinan ini akan terjadi penurunan karena posisi ini pembentukan build up di wilayah ini ya. Kalau ini betul-betul terjadi kuat turun dan ini area mungkin bisa dikatakan di sini racing wedge ya. Ini adalah racing wedge yang dimana di atas semakin mengerucut, yang di atas juga makin merucut, tapi bentuknya ke atas ya. Bisa juga kayak bearish flag ya. Dari posisi ini kalau kita perhatikan, ini kan memang retest. Kita akan mengukur target penurunannya bisa mencapai dari high-nya ini ya, kita copy seperti ini sampai titik terendahnya di hari kemarin. Indeks dolar juga bisa akan melemah sampai mendekati wilayah support tuh, lihat. Ya, wilayah support yang akan ditargetkan sampai dengan wilayah ini. Ini targetnya ya, teman-teman. Jadi
cukup besar pengaruhnya tuh ya. Dia akan mengulangi lagi ke area sini, di mana ini ada area order block yang kita lihat di sini ya. Setelah dia naik, ini kan breakout structure ya. Syarat daripada pembentukan order block ketika ada area yang di breakout ya, ini namanya breakout structure. Oke, saya tandain dulu di sini. Nah, ini breakout structure, terus kemudian ini ada area order block. Nah, di sini yang candle merah ini loh. Nah, candle merah time frame 1 jam ini saya sebutnya di sini adalah area order block. Kenapa? Inilah yang mendorong potensi kenaikannya daripada indeks dolar sampai dengan saat ini. Jadi dia akan menyentuh wilayah ini dulu ya. Dalam arti kalau area order block ini yang akan dikejar karena dia meninggalkan potensi area di sini ya, order block. Jadi meninggalkan area yang harus dia kejar lagi menuju ke area sini, menjemput wilayah ini. Jadi kemungkinan besar menurut saya dengan adanya gambaran seperti ini ya, dengan kita targetnya area ini, besar kemungkinan baik hari ini ataupun sampai dengan hari Senin targetnya akan menuju wilayah order block. Yaitu wilayah order block ini sampai berapa? Ini saya tandain ya angkanya supaya enak. Targetnya sampai sini di 111.121. Saya ganti warnanya warna merah aja ya, biar ada beda. Oke, warna merah. Kemudian saya geser ke bawah. Nah, ini area order blocknya di kisaran 110.887 sampai 111.121 dolar. Oke, jadi skenarionya kalau kita buatkan grafik skenarionya, di sini yang pasti harus membreakout dulu wilayah low sebelumnya ya di sini. Kalau ini tadi terjadi breakout, maka dia akan menuju ke area 50%. Minimal sih menurut saya minimal sampai sini dulu ya. Tapi kalau nanti dorongannya kuat ya memang bisa ke area order block. Mungkin order block ini akan terjadi di hari Senin. Jadi gambaran saya seperti itu. Untuk ini awal mula terbentuknya bearish ya, ini baru di hari kemarin baru breakout ini, dan sudah terjadi breakout juga di wilayah support terakhirnya ya, yaitu di 112.407. Maka berikutnya akan menguji kuat wilayah support minggu ini ya yang terbentuk di hari kemarin, yaitu di 112.147. Besar kemungkinan indeks dolar akan terjadi lanjutan pelemahan dengan adanya ketidakpastian berita nanti malam. Kesimpulannya seperti itu ya. Dan kalau memang hal ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan ya, maka dia akan kembali ke wilayah konsolidasinya. Intinya di situ. Tapi secara keseluruhan dari data yang ada, dari kondisi struktur yang ada, posisinya untuk indeks dolar terjadi koreksi kembali, yaitu mendekati wilayah 50% sampai dengan 61,8% dari kenaikan sebelumnya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar ataupun DXY ya. Dan berita tadi sudah saya sampaikan juga, sudah saya bahas. Semoga materi ini, informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa tonton videonya dari awal sampai akhir supaya teman-teman semua tidak gagal paham dan bisa menerima informasi dengan baik. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.